Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di saat seorang istri sedang berjuang antara hidup dan mati melahirkan buah hatinya, sang suami justru tertawa bahagia, menggandeng wanita lain di sebuah liburan mewah. Tangisan bayi menyambut dunia, tapi hati sang ibu remuk tak bersisa. Dan di saat itulah, ia mengambil keputusan yang mengguncang rumah tangganya. Kira-kira, keputusan apa yang membuat sang suami tak lagi bisa berkutik? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu udara terasa lembab. Aroma tanah basah masih tertinggal setelah hujan turun sejak sore. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang wanita hamil besar duduk di kursi goyang dekat jendela. Tangannya mengusap perlahan perut yang membuncit. Sesekali ia tersenyum meski wajahnya tampak lelah. Setiap gerakan kecil dari bayi di dalam rahimnya membuat hatinya hangat. Ia membayangkan sebentar lagi akan ada tangisan kecil yang memanggilnya, "Ibu." Hatinya penuh dengan harapan, penuh dengan cinta. Namun di balik senyum itu, ada sebuah kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Suaminya, lelaki yang ia cintai sepenuh hati, belakangan semakin jarang di rumah. Pulangnya selalu larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia kerap melihat suaminya lebih sibuk dengan ponsel daripada berbicara dengannya. Seakan-akan ada dunia lain yang jauh lebih menarik daripada dirinya yang sedang berjuang membawa nyawa baru ke dunia ini. Malam itu, ia duduk sendiri. Suaminya berkata ada rapat mendadak di kantor. Ia percaya, atau mungkin berusaha untuk percaya, walau hatinya sering bertanya-tanya. Mengapa rapat harus selalu terjadi ketika ia butuh ditemani? Mengapa tatapan suaminya kini sering kosong? Seperti ada jarak yang sulit ia jangkau. Jam di dinding bergentang. Suara detiknya begitu jelas, membuat malam terasa semakin hening. Sesekali ia menatap pintu, berharap suaminya masuk dan berkata, "Aku pulang, maaf sudah membuatmu menunggu." Tetapi pintu itu tetap tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda suara mobil berhenti di depan rumah. Di meja kecil dekat kursi goyang, segelas susu hangat mulai dingin. Ia memandangnya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Ada perasaan kesepian yang menekan. Sebuah rasa rindu akan perhatian yang dulu begitu mudah ia dapatkan dari suaminya. Kini, setiap malam ia bertanya dalam hati, apakah dirinya sudah tidak cukup lagi untuk pria itu? Meski begitu, ia berusaha menguatkan hati. Bayinya akan lahir sebentar lagi. Ia tidak ingin kesedihan dan keraguan itu sampai memengaruhi janin yang ia kandung. Ia mengelus perutnya lagi, berbisik lembut, "Nak, jangan takut. Ibu akan selalu ada untukmu, meski ayahmu sibuk dengan urusannya." Beberapa hari berikutnya, situasi tidak jauh berbeda. Suaminya tetap sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Bahkan, saat berada di rumah pun ia lebih banyak menatap layar ponsel. Sesekali tersenyum kecil pada pesan yang entah dari siapa. Sang istri hanya memperhatikan dari jauh. Hatinya teriris perlahan. Ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran positif. Mungkin itu hanya urusan kantor. Mungkin dirinya hanya terlalu sensitif karena sedang hamil besar. Namun firasat seorang wanita jarang salah. Ada sesuatu yang ia rasakan. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kehadiran orang ketiga yang tak terlihat, tapi nyata terasa. Ia sering mendapati suaminya menyembunyikan layar ponsel ketika ia mendekat. Ia mendengar bisikan-bisikan singkat lewat telepon dengan suara ditekan, seakan takut ketahuan. Semua itu membuat tidurnya semakin gelisah. Malam menjelang pagi, ia terbangun oleh gerakan kuat dari dalam perut. Bayinya menendang cukup keras. Ia terkejut, lalu tersenyum kecil sambil menahan sakit. Ia tahu waktunya semakin dekat. Ia membayangkan hari ketika suaminya menggenggam tangannya di ruang bersalin, memberikan kekuatan saat ia berjuang melahirkan. Itu impian setiap wanita, bukan? Ditemani suami tercinta di momen paling berharga dalam hidup. Tapi dalam hati kecilnya, muncul rasa takut. Bagaimana jika nanti hari itu datang?
dan suaminya tidak ada di sampingnya? Bagaimana jika dirinya harus melahirkan sendiri, ditemani rasa sakit dan air mata, sementara suaminya berada entah di mana? Waktu berjalan, hari-hari terasa panjang, malam-malam semakin dingin. Ia berusaha menyibukkan diri dengan menyiapkan pakaian bayi, mencuci kain-kain kecil, merapikan kamar yang akan menjadi tempat tidur si kecil. Semua itu ia lakukan dengan sepenuh hati, meski ada rasa getir yang tak bisa hilang. Dalam doa panjangnya setiap malam, ia selalu menyebut nama Allah, memohon kekuatan agar bisa melalui semua ini, memohon agar suaminya kembali menjadi pria yang dulu ia kenal, penuh kasih dan perhatian, memohon agar rumah tangganya tidak retak, meski tanda-tanda sudah begitu jelas di depan mata. Dan di tengah rasa lelah, ia menutup mata sambil memeluk bantal. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Sementara waktu terus berjalan, membawa ia semakin dekat pada hari besar yang akan mengubah hidupnya. Hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Sebuah hari yang bukan hanya akan melahirkan seorang anak, tetapi juga membuka tabir kegelapan dalam rumah tangganya. Sebuah hari yang akan membuat ia memilih antara bertahan atau melawan. Dan saat hari itu tiba, segalanya tidak lagi sama. Pagi itu, langit tampak murung. Awan kelabu menutup cahaya matahari, seakan ikut merasakan keresahan di hati seorang wanita yang tengah menanti kelahiran buah hatinya. Ia terbangun dengan rasa sakit yang menusuk dari pinggang hingga perut bawah. Awalnya ia pikir hanya kram biasa yang sering datang di akhir kehamilan. Tetapi kali ini berbeda. Rasa sakit itu datang berulang. Semakin lama semakin intens. Ia berusaha bangkit dari tempat tidur. Langkahnya gontai. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponsel di nakas, mencoba menghubungi suaminya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Teleponnya tidak dijawab. Nada sambung terdengar panjang, tapi tak ada suara lelaki yang diharapkannya. Rasa kecewa menelusup di antara kontraksi yang semakin tajam. Mengapa di saat seperti ini, ia justru tidak ada? Bisiknya lirih. Ia mencoba menguatkan diri, menahan tangis yang hampir pecah. Ibunya yang tinggal tidak jauh dari rumah segera datang setelah menerima pesan singkat. Dengan wajah panik namun tegar, sang ibu membantu menuntunnya masuk ke mobil. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, rasa sakit semakin hebat. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Matanya berkaca-kaca. "Bu, sakit sekali." Suaranya parau, nyaris bergetar. "Tenang, nak. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan bayimu. Ibu di sini, kamu tidak sendirian," jawab ibunya dengan suara lembut. Meski jelas terlihat ada kekhawatiran dalam tatapannya. Mobil melaju menembus lalu lintas pagi. Setiap guncangan jalan membuat kontraksinya semakin terasa. Di dalam benaknya, ia masih berharap suaminya akan datang. Akan muncul tiba-tiba di rumah sakit dengan wajah cemas, menggenggam tangannya, dan memberikan dukungan. Ia ingin percaya bahwa suaminya hanya sedang sibuk, bahwa ia bukan lelaki sekejam itu. Namun harapan itu hancur perlahan. Ponselnya kembali bergetar, bukan karena balasan suaminya, melainkan notifikasi dari aplikasi media sosial. Dengan rasa penasaran bercampur takut, sang ibu tanpa sengaja membuka layar ponsel yang tergeletak di pangkuannya. Dan disitulah terlihat foto yang baru saja diunggah seseorang. Foto itu menampilkan seorang pria tersenyum lebar di tepi pantai, bersama seorang wanita muda yang memeluk lengannya. Pemandangan indah laut biru menjadi latar, tapi bagi sang istri, itu adalah pemandangan paling menyakitkan dalam hidupnya. Matanya membesar, dadanya sesak, nafasnya tersengal seolah udara tiba-tiba lenyap. Itu adalah suaminya. Lelaki yang seharusnya berada di sampingnya saat ini, ternyata sedang menikmati liburan romantis dengan wanita lain. Tangisnya pecah, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang semakin tajam, tetapi juga luka batin yang merobek-robek hatinya. Ibunya segera meraih ponsel itu dan meletakkannya kembali, berusaha menenangkan anaknya yang mulai terisak. "Jangan pikirkan itu sekarang, nak. Fokuslah pada bayimu. Biarkan Allah yang akan membuka kebenaran nanti." Suara ibunya lembut, namun tegas. Sesampainya di rumah sakit, suasana
Suasana mendadak ramai. Perawat segera menyambut, menyiapkan kursi roda, dan membawanya ke ruang bersalin. Sorot lampu putih yang terang terasa menyilaukan. Bau antiseptik memenuhi udara. Jantungnya berdetak cepat. Tangannya dingin. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kontraksi datang seperti gelombang ombak besar, menghantam tubuhnya tanpa ampun. Ia menggigit bibir, menggenggam erat selimut rumah sakit, berusaha menahan teriakan. Di dalam hati, ia menjerit, memanggil nama suaminya. Tapi yang datang bukanlah tangan hangat suaminya, melainkan tangan ibunya yang menggenggam dengan penuh kasih sayang. "Bu, aku takut." Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam isakan. "Kamu kuat, Nak. Ingat, ini demi anakmu, demi kehidupan baru yang akan membuatmu lebih tegar." Di sela rasa sakit, wajah suaminya terbayang. Senyumnya yang dulu membuatnya jatuh cinta. Janji-janji yang pernah ia ucapkan untuk selalu ada, untuk tidak pernah meninggalkan. Semua itu kini terasa seperti kebohongan. Ia merasa dikhianati di momen paling rapuh dalam hidupnya. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Keringat bercucuran, napas tersengal. Tubuhnya nyaris tak kuat menahan rasa sakit. Para bidan memberi instruksi agar ia tetap fokus, tetap bertahan. Ia mencoba menurut, meski pikirannya masih kacau oleh foto yang ia lihat tadi. Sesekali, ia memandang ke arah pintu ruang bersalin. Ada harapan kecil, meski tipis, bahwa suaminya akan masuk, bahwa semua ini hanya salah paham. Tetapi pintu itu tetap tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda seorang pria akan muncul untuk menemaninya. Sementara di tempat lain, suaminya tertawa bahagia, menikmati indahnya pantai bersama pelakor yang selama ini diam-diam ia sembunyikan. Sebuah kontras yang begitu menyakitkan, seolah dunia mempermainkan nasib seorang wanita yang hanya menginginkan cinta dan kesetiaan. Detik demi detik, tubuhnya berjuang keras. Bidan menghitung, memberi aba-aba untuk mendorong dengan sekuat tenaga. Ia mengerahkan seluruh sisa kekuatan, berteriak, menggenggam erat tangan ibunya. Air mata bercampur dengan keringat. Dan di tengah rasa sakit yang seakan membunuhnya, terdengar suara tangisan pertama. Tangisan nyaring seorang bayi mungil yang baru saja lahir ke dunia. Tangisan itu menembus keheningan ruang bersalin, menggema hingga ke dalam hati yang paling dalam. Seketika, semua rasa sakit fisik seolah terbayar. Ia menatap bayi kecil itu. Matanya berbinar meski masih basah oleh air mata. Senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat. Sebuah senyum penuh kasih. Namun senyum itu hanya bertahan sebentar. Sebab setelah rasa bahagia, gelombang kesedihan kembali menghantam. Di momen terpenting itu, suaminya tidak ada. Bayi itu lahir tanpa disambut sang ayah. Hanya ada dirinya dan ibunya, berjuang sendirian. Ia menatap bayi mungil itu lama. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Nak, kamu adalah alasan ibu untuk tetap hidup. Meski ayahmu tidak di sini, ibu berjanji akan selalu ada untukmu." Tangisnya kembali pecah. Kali ini bukan karena rasa sakit melahirkan, melainkan rasa sakit karena dikhianati. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun ia tahu dirinya harus kuat, demi bayi yang kini terlelap di pelukannya. Hari itu, di ruang bersalin yang penuh air mata, seorang anak lahir. Bersamaan dengan itu, lahir pula sebuah luka dalam hati seorang wanita. Luka yang kelak akan membawanya pada keputusan besar. Keputusan yang akan mengguncang kehidupan rumah tangganya. Sebab setelah kelahiran ini, ia tidak lagi sama. Ia tidak lagi menjadi wanita yang hanya bisa diam dan menerima. Ia akan berubah menjadi sosok yang kuat, yang siap menghadapi kebenaran pahit yang sedang menantinya. Dan saat tirai malam kembali turun, bayangan pengkhianatan itu semakin jelas. Sebuah rahasia yang selama ini ia curigai, kini terbukti nyata. Dan langkah berikutnya akan menjadi awal dari pertarungan besar dalam hidupnya. Malam itu, setelah bayi mungilnya tertidur lelap di dalam boks kecil, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar rumah sakit. Lampu redup membuat bayangan samar jatuh ke dinding, seolah ikut menyaksikan kesepian yang ia rasakan. Tangannya masih lemah,
Tubuhnya masih nyeri, tetapi hatinya jauh lebih sakit daripada luka persalinan yang baru saja ia alami. Di meja kecil di samping tempat tidur, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan notifikasi pesan dari suaminya, melainkan kiriman foto yang dibagikan seorang kerabat melalui grup keluarga. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu. Matanya membesar, nafasnya tercekat. Di layar terlihat jelas sosok suaminya sedang duduk di sebuah restoran mewah di Bali, tersenyum bersama seorang wanita muda yang wajahnya kini semakin sering menghantui pikirannya. Tidak hanya itu, ada juga video singkat yang direkam diam-diam oleh seseorang di restoran tersebut. Suaminya tampak meraih tangan wanita itu, menggenggamnya erat seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih sah. Tubuhnya terasa lemas. Dunia seakan berhenti berputar. Foto-foto yang sebelumnya hanya ia lihat sepintas kini mendapat bukti tambahan yang lebih nyata. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Suaminya benar-benar pergi bersenang-senang dengan pelakor. Di saat dirinya sedang berjuang di ruang bersalin melahirkan anak mereka, air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Ia mencoba menahan isak tangis agar tidak membangunkan bayinya. Namun suara hatinya berteriak begitu keras, seakan ingin keluar dari rongga dadanya. Ya Allah, mengapa di saat aku berjuang mempertaruhkan nyawaku, dia tega melakukan ini? Ibunya yang duduk di kursi dekat ranjang segera menghampiri, memeluk putrinya erat-erat. Wajah sang ibu pun berlinang air mata, melihat putrinya hancur di momen yang seharusnya penuh bahagia. Sudahlah, nak, jangan lagi kau tangisi lelaki yang tidak tahu bersyukur. Kau punya anakmu sekarang, kau tidak sendiri. Namun meski ibunya mencoba menguatkan, rasa perih itu tetap menusuk tanpa ampun. Luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, kabar perselingkuhan itu semakin menyebar. Beberapa teman dekatnya mulai mengirim pesan pribadi, mengabarkan apa yang mereka lihat di media sosial. Rupanya, suaminya tidak hanya sekadar berlibur. Ia dengan bangga memamerkan momen kebersamaan bersama wanita itu, seolah-olah tidak ada istri dan bayi yang menantinya di rumah. Ada foto mereka di pantai, berpose sambil tertawa bahagia. Ada pula potret mereka mengendarai motor bersama. Angin laut berhembus, rambut pelakor itu berkibar dengan bebas. Semua itu bagaikan pisau yang terus mengiris hati sang istri. Tangannya bergetar setiap kali membuka notifikasi baru. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati, lelaki yang dulu berjanji akan selalu ada di sampingnya, kini tega mengkhianatinya dengan begitu kejam? Malam berikutnya, ia duduk termenung sambil menatap bayi mungilnya yang tertidur pulas. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, tetapi semua tertahan di dalam dada. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari seorang teman lama yang tak sengaja berada di hotel yang sama dengan suaminya. Pesan itu berisi rekaman video singkat dari lobi hotel. Dalam video tersebut, suaminya tampak berjalan masuk dengan menggandeng tangan pelakor itu, membawa koper besar. Itu bukan lagi sekadar jalan-jalan biasa. Itu adalah liburan yang direncanakan. Liburan yang penuh dengan kebersamaan yang seharusnya ia dapatkan sebagai seorang istri. Tangannya terkepal. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, ada api yang berkobar di dalam dirinya. Rasa sakit yang ia rasakan mulai berubah menjadi kemarahan. Ia sadar, tidak bisa terus berdiam diri dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Namun ia juga tahu, langkah apapun yang ia ambil harus hati-hati. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri lagi. Ada bayi mungil yang kini bergantung sepenuhnya pada dirinya. Segala keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Malam itu, ia membuka laptop kecilnya yang sudah lama jarang ia sentuh. Dengan teliti, ia mulai mencari semua dokumen keuangan rumah tangganya. Rekening bersama, tabungan, kartu kredit, hingga investasi yang selama ini ia biarkan suaminya urus sendiri. Matanya menatap layar dengan fokus penuh. Tangannya yang masih lemah karena persalinan tetap bergerak, membuka email demi email, mencatat setiap detail.
Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya. Semua urusan keuangan ia serahkan pada suaminya tanpa pernah benar-benar tahu. Kini, ia mulai mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, suaminya masih sibuk mengunggah foto-foto bahagia dengan pelakor. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia memikirkan istri dan bayinya. Seakan-akan kehidupan barunya dimulai bersama wanita itu. Hari berganti, kabar perselingkuhan semakin meluas. Beberapa keluarga besar dari pihak suaminya mulai mengetahui. Namun alih-alih merasa malu, suaminya justru bersikap acuh. Ia tetap tidak menghubungi istrinya, bahkan tidak menanyakan kondisi bayi yang baru lahir. Hati sang istri semakin mengeras. Air mata yang ia keluarkan sudah terlalu banyak. Kini, yang tersisa hanyalah tekad. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Tekad untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia bisa berdiri tegak, meski dikhianati di saat paling rapuh. Dan malam itu, ketika ia menutup laptopnya setelah menyiapkan semua bukti digital yang ia kumpulkan, ia tahu jalannya sudah jelas. Langkah selanjutnya tidak akan mudah, tetapi ia siap. Karena pengkhianatan ini tidak akan ia biarkan berlalu begitu saja. Pagi itu, cahaya mentari menembus tirai kamar rumah sakit. Bayi mungilnya meringkuk di box kecil di samping ranjang. Wajahnya tenang, sesekali mengerutkan kening kecilnya. Di sela kesunyian, terdengar suara napas lembut bayi yang membuat hatinya bergetar. Ia menatap buah hatinya lama. Ada rasa haru sekaligus getir. Tangisan pertama bayi itu semalam masih terngiang jelas di telinganya. Nyaring, menggema, memenuhi ruang bersalin. Tangisan itu adalah tanda kehidupan, tanda kehadiran, tetapi juga menjadi saksi sebuah kehilangan. Kehilangan sosok ayah yang seharusnya berada di sana menyambut kelahirannya. Bibirnya bergetar ketika ia mengingat kembali detik-detik malam kemarin. Saat tubuhnya nyaris remuk oleh rasa sakit, dan suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Itu adalah momen yang seharusnya dipenuhi senyum bahagia, pelukan hangat, dan doa bersama. Namun yang ada hanya air mata, pelukan ibunya, dan perasaan hampa yang menelan habis kebahagiaannya. Anakku lahir tanpa disambut ayahnya, bisiknya lirih sambil menyentuh jari-jari mungil bayi yang melingkar lemah pada tangannya. Saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka. Seorang perawat masuk membawa dokumen administrasi. Ia tersenyum ramah, namun di balik senyum itu ada tatapan iba yang tidak bisa disembunyikan. Sepertinya kabar perselingkuhan suaminya sudah mulai terdengar di antara mulut-mulut rumah sakit. Ia bisa merasakannya. Tatapan orang-orang kini berbeda. Ada simpati bercampur kasihan. Setelah perawat pergi, ia kembali termenung. Ia merasakan tanggung jawab yang berat kini berada di pundaknya. Bayi itu membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan masa depan. Dan suaminya, lelaki yang seharusnya menjadi pelindung, justru mengkhianati. Tangis bayi mendadak pecah, keras, menusuk keheningan. Ia segera meraih bayinya, menimangnya pelan, berusaha menenangkan. Tangis itu membawa ia kembali ke kenyataan. Apapun yang terjadi, ia harus kuat. Bayi itu tidak boleh merasakan kehilangan, meski ayahnya memilih pergi. Dengan suara bergetar ia berbisik pada bayinya. "Nak, tangisanmu adalah kekuatan untuk ibu. Kamulah alasan ibu bertahan. Meski ayahmu lupa pada janji-janjinya, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu." Tangis bayi perlahan mereda, berganti dengan helaan napas tenang. Bayi itu menempelkan wajah mungilnya ke dada ibunya, mencari kehangatan yang menenangkan. Di saat itu, ia merasakan ikatan kuat, ikatan yang lebih besar daripada rasa sakit, ikatan yang akan menjadi alasan untuk tetap berdiri meski dunia runtuh di sekitarnya. Sore harinya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan hati-hati, ia membukanya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek, tetapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. "Maafkan aku, tapi kau harus tahu, suamimu tidak hanya bersama wanita itu untuk berlibur. Mereka tinggal di kamar yang sama." Disertai dengan foto tambahan, terlihat jelas suaminya keluar dari kamar hotel sambil memeluk erat pinggang wanita itu. Jantungnya berdetak kencang.
Tangannya bergetar hebat, hampir menjatuhkan ponsel. Seakan-akan Allah sendiri sedang membuka tabir demi tabir, memperlihatkan kebohongan yang selama ini disembunyikan. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada api kemarahan yang mulai menyala. Dia tidak hanya meninggalkanku di ruang bersalin, dia bahkan menertawakanku dengan kebahagiaannya bersama wanita itu. Ibunya yang berada di ruangan menatapnya penuh kekhawatiran. "Nak, simpan dulu amarahmu. Fokuslah pada pemulihanmu. Semua akan ada waktunya." Namun ia tidak bisa diam. Malam itu, ketika bayinya kembali tertidur, ia membuka kembali semua catatan yang sudah ia kumpulkan. Bukti demi bukti tersusun rapi. Foto, video, pesan, dan informasi tentang perjalanan suaminya. Semua itu kini menjadi senjata. Dan saat tangisan pertama bayinya mengingatkannya pada tanggung jawab besar yang ia emban, ia tahu satu hal, dirinya tidak boleh lagi menjadi wanita yang pasrah. Ia harus bergerak. Ia harus melindungi masa depan anaknya. Suaminya boleh saja tertawa bahagia bersama pelakor, tetapi ia sudah bersiap dengan langkah yang akan membuat lelaki itu kehilangan segalanya. Tangis bayi yang semalam menjadi saksi kelahirannya, kini menjadi simbol kekuatan baru dalam hidupnya. Kekuatan seorang ibu yang siap menghadapi apapun demi anaknya. Dan malam itu, sambil menatap bayi mungil yang terlelap damai, ia berjanji dalam hati, hari-hari berikutnya tidak akan sama. Hari-hari berikutnya akan menjadi saksi dari sebuah perlawanan. Pagi itu, udara rumah sakit terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di kursi dekat jendela sambil memangku bayinya yang baru beberapa hari lahir. Di luar, orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun di dalam hatinya, badai semakin mengguncang. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pesan singkat dari orang misterius yang mengirimkan foto suaminya bersama pelakor terus berputar di kepalanya. Bukti itu terlalu jelas untuk disangkal. Tetapi tetap saja ada sedikit bagian dalam dirinya yang ingin mendengar langsung dari mulut sang suami. Walau menyakitkan, ia butuh konfirmasi. Ponselnya ia genggam erat. Tangannya sempat ragu. Tapi akhirnya ia menekan nomor suaminya. Sinyal berdering lama, namun tidak ada jawaban. Hatinya semakin panas. Baru beberapa menit kemudian sebuah pesan WhatsApp masuk. "Maaf, aku sibuk. Ada apa?" Matanya berair membaca balasan itu. Sibuk? Di saat ia masih lemah dan berjuang mengurus bayi, lelaki itu hanya menjawab dengan dingin seolah tidak ada yang penting. Ia mengetik balasan dengan tangan bergetar. "Anakmu sudah lahir. Kau bahkan tidak ada di sini. Dan aku tahu kau bersama wanita itu. Jangan berbohong lagi." Pesan terkirim. Dadanya berdegup kencang menunggu jawaban. Tak lama kemudian, notifikasi centang biru muncul. Ia tahu suaminya sudah membaca, tapi jawaban tak kunjung datang. Sampai akhirnya ponsel berdering. Nama suaminya muncul di layar. Ia menekan tombol hijau dengan napas tersengal. Suara di seberang terdengar terburu-buru. "Kamu dengar dulu. Jangan langsung menuduh. Aku memang ada di luar kota. Tapi itu urusan pekerjaan. Foto yang kamu lihat pasti editan." Air matanya menetes tanpa suara. "Pekerjaan? Kau menyebutnya pekerjaan. Sementara aku punya bukti kau menginap satu kamar dengan dia. Kau tega, Mas. Aku melahirkan anakmu sendirian. Kau di mana? Kau bersama siapa?" Suaminya terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara rendah. Aku butuh hiburan sebentar. Aku lelah. Tapi itu tidak berarti aku tidak peduli denganmu atau anak kita." Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Hiburan? Ia yang berjuang di meja bersalin dianggap sepele, sementara sang suami mencari hiburan dengan wanita lain. Ternyata semudah itu. "Ya? Kau tinggalkan aku di rumah sakit hanya demi hiburan?" Suaranya meninggi, penuh getar amarah. "Mulai hari ini, jangan harap aku akan diam. Kau pikir aku wanita lemah yang bisa kau injak sesuka hati?" Suaminya mencoba meredam. "Tolong jangan buat masalah besar.
Aku janji akan pulang setelah ini. Tetapi baginya, semua janji hanyalah kebohongan. Tidak perlu pulang. Aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Jangan coba-coba kembali dengan wajah penuh alasan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Telepon ia tutup dengan tangan gemetar. Napasnya terengah. Air mata jatuh membasahi pipi. Bayi kecil di pelukannya merengek pelan. Seakan merasakan getaran emosi sang ibu. Ia segera mengusap punggung bayi itu. Mencoba menenangkan, sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, satu keputusan mulai mengeras. Ia tidak lagi mencari klarifikasi. Ia sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari mulut suaminya sendiri. Perselingkuhan itu nyata. Pengkhianatan itu benar-benar terjadi. Beberapa jam kemudian, ibunya datang membawa makanan hangat. Wajah ibunya tampak khawatir melihat kondisi putrinya yang pucat. "Nak, kau harus kuat. Jangan biarkan air matamu terus mengalir. Ingat, ada anakmu sekarang. Dialah yang akan jadi sumber kekuatanmu." Ia mengangguk. Meski sulit. "Bu, aku sudah tidak bisa lagi menutup mata. Mas Arif benar-benar bersama wanita itu. Aku harus bertindak." Sang ibu meraih tangannya, menggenggam erat. "Kalau memang itu jalan yang kau pilih, lakukan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Gunakan akalmu. Semua harus ada perhitungan." Malam itu, ia menuliskan semua yang ia rasakan di buku kecil. Buku itu menjadi saksi bisu betapa hatinya terluka. Betapa ia bersumpah tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan masa depan anaknya. "Anakku," tulisnya dengan air mata menetes di halaman. "Kau adalah alasan ibu masih berdiri hari ini. Demi dirimu, ibu tidak boleh kalah. Ibu harus melawan." Dan sejak malam itu, ia tidak lagi menjadi istri yang menunggu kepulangan suami. Ia menjadi seorang ibu yang bersiap menghadapi badai, dengan satu tujuan, menjatuhkan lelaki yang tega meninggalkannya di saat paling rapuh. Langkah perlawanan itu baru saja dimulai, dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Pagi buta, saat rumah sakit masih sunyi dan lorong-lorong hanya diterangi cahaya redup lampu malam, ia terjaga. Bayinya tidur pulas di box kecil. Wajah mungilnya damai seakan tak menyadari badai yang sedang mengintai kehidupan mereka. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke layar ponselnya. Notifikasi pesan-pesan masuk dari suaminya sudah ia abaikan. Kata-kata maaf, alasan pekerjaan, bahkan janji untuk segera pulang hanya ia baca sekilas lalu dihapus. Hatinya sudah bulat. Suaminya bukan lagi sosok yang bisa ia percaya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jemarinya menari cepat, memeriksa saldo, transfer terakhir, dan setiap pergerakan dana. Semua terlihat jelas. Pengeluaran besar untuk hotel, restoran mewah, bahkan perhiasan yang tak pernah sampai di tangannya. Dadanya bergemuruh. Uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan anak mereka, ternyata dihamburkan untuk memanjakan pelakor. Tangannya mengepal. "Cukup. Aku tidak akan membiarkanmu memakai uang keringatku lagi." Gumamnya pelan namun penuh api. Dengan tekad bulat, ia menghubungi sahabat lamanya, seorang pegawai bank bernama Mira. Meski ragu, ia akhirnya menceritakan secuil masalahnya. Mira terkejut, tapi cepat tanggap. "Kalau memang itu yang kau mau, aku bisa bantu. Tapi ingat, ini akan jadi keputusan besar. Kau yakin?" Tanya Mira lewat sambungan telepon. Ia menghela napas panjang, menatap bayi mungilnya. "Aku yakin, Mir. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup kekurangan sementara ayahnya bersenang-senang dengan perempuan lain." Beberapa menit kemudian, ia menerima konfirmasi. Semua rekening atas nama bersama langsung dibekukan. Kartu kredit utama suaminya juga diblokir. Uang yang tersisa segera ia pindahkan ke rekening pribadinya yang selama ini jarang ia sentuh. Tangannya bergetar setelah semua selesai. Ada rasa takut, ada rasa lega. Ia tahu setelah ini badai akan benar-benar datang. Suaminya pasti marah besar, tapi ia tidak peduli. Sore hari, telepon berdering. Kali ini suara suaminya terdengar lebih keras dari biasanya. "Kamu sudah gila?
Kenapa rekeningku tidak bisa dipakai? Kenapa kartuku ditolak di hotel? Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tajam. Karena aku yang membekukannya. Kau pikir aku tidak tahu kemana semua uang itu kau habiskan? Kau salah besar kalau mengira aku akan diam. Terdengar suara kursi bergeser keras dari seberang. Suaminya seperti menahan amarah. Beraninya kamu. Itu uangku juga. Uang kita, Mas. Dan aku berhak melindunginya. Kau sudah mengkhianatiku. Meninggalkan aku melahirkan sendirian. Lalu kau berfoya-foya dengan wanita itu. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kau gunakan 1 rupiah pun tanpa sepengetahuanku. Keheningan panjang tercipta. Hanya terdengar napas berat dari seberang. Lalu suara itu berubah dingin. Kau cari masalah besar dengan aku. Kalau ini perang yang kau mau, baiklah, kita lihat siapa yang menang. Telepon terputus. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu, suaminya akan segera bergerak. Tapi bukankah itu yang ia tunggu? Pertarungan sudah dimulai, dan ia tidak berniat kalah. Malam itu, ia duduk di ruang rawat dengan cahaya lampu temaram. Bayinya terlelap, wajahnya damai. Ia mengambil buku catatannya lagi, menulis dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri yang bisa dibodohi. Aku adalah ibu dari anakmu. Dan demi anak ini, aku siap melawanmu, meski harus kehilangan segalanya. Di luar kamar, suara langkah perawat terdengar samar. Namun di dalam ruang sempit itu, hatinya membara. Ia tahu, inilah awal dari permainan yang lebih besar. Permainan yang akan menentukan siapa yang benar-benar memiliki kendali dalam rumah tangga yang sudah hancur berkeping-keping. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan terbongkar, ia tersenyum tipis. Senyum seorang wanita yang sudah tidak takut lagi. Pagi itu, suara pintu kamar rumah sakit terbuka keras. Ia terlonjak kaget, segera meraih bayinya yang tidur di samping. Sosok yang sudah ia kenal berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Suaminya. Wajah lelaki itu terlihat kusut, kemeja lusuh, rambut acak-acakan. Namun sorot matanya penuh amarah. Ia melangkah cepat ke arah ranjang. Suaranya menggelegar. Kau berani sekali, ya? Membekukan semua akses keuanganku. Apa kau pikir kau bisa hidup tanpa aku? Ia menarik napas panjang, menatap lurus tanpa gentar. Aku tidak butuh uangmu untuk hidup. Aku hanya melindungi hak anakku. Uang itu bukan milikmu seorang, Mas. Itu hasil keringat kita bersama. Dan aku tidak akan biarkan kau hamburkan lagi untuk wanita murahan itu. Suaminya menahan napas. Rahangnya mengeras. Hati-hati dengan kata-katamu. Terserah kau marah atau tidak. Faktanya, aku melahirkan anakmu sendirian. Sementara kau bersenang-senang di hotel dengan perempuan itu. Kau sudah kehilangan semua hakmu sebagai suami sejak detik itu juga. Hening mendadak menyelimuti ruangan. Suara tangisan bayi pecah, seakan ikut merasakan ketegangan di udara. Ia menggendong bayinya erat, tubuhnya gemetar, namun tatapannya tetap tegas. Suaminya menatap anak itu sebentar, lalu membuang wajah. Jangan bawa-bawa anak ke dalam urusan kita. Ia tertawa getir. Justru karena ada anak ini, aku harus melawanmu. Kalau bukan karena dia, mungkin aku masih bertahan dalam kebodohan, menutup mata pada pengkhianatanmu. Tapi tidak lagi, Mas. Tidak lagi. Suaminya mendekat, menunduk, menatapnya dari jarak sangat dekat. Suaranya menekan, penuh ancaman. Kau pikir kau bisa melawan aku? Aku yang punya kuasa. Aku yang menafkahi kalian selama ini. Ia membalas dengan suara pelan tapi tegas. Dan sekarang aku yang sudah memutus aliran itu. Kau tidak lagi punya kuasa. Kau pikir aku lemah. Tapi salah. Aku punya anakku. Aku punya keluargaku. Dan aku punya bukti. Kau tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Suaminya terdiam. Matanya berkilat penuh kebencian. Kau akan menyesal, katanya lirih. Lalu berbalik, menghentakkan pintu hingga tertutup keras.
mengusap kepala mungil itu. Maafkan ibu. Nah, kau harus lihat semua ini. Tapi percayalah, ibu melakukan ini untuk masa depanmu. Hari-hari berikutnya berubah semakin mencekam. Suaminya berulang kali mengirim pesan berisi ancaman. Ada yang bernada memohon, ada yang penuh amarah. Namun ia tidak lagi goyah. Sampai suatu malam, Mira, sahabatnya yang bekerja di bank, menghubunginya lagi. Aku harus bilang sesuatu. Suamimu mencoba membuka akses rekening dengan cara ilegal. Untung sistem kami menolaknya. Tapi sepertinya dia mulai putus asa. Ia terdiam, hatinya mencelos. Dia akan semakin berbahaya. Mira menambahkan, kau harus bersiap. Jangan hanya diam di rumah sakit. Kalau bisa, kumpulkan semua bukti dan amankan dokumen pentingmu. Dia mungkin mencoba cara lain untuk menjatuhkanmu. Malam itu, ia kembali membuka buku catatan kecilnya. Kali ini, ia menuliskan bukan sekadar rasa sakit, tapi strategi. Langkah demi langkah. Pertama, ia akan menyimpan semua bukti perselingkuhan dengan rapi. Foto, video, pesan, bahkan laporan transaksi. Kedua, ia akan mencari pengacara untuk melindungi haknya dan anaknya. Dan terakhir, ia akan memastikan nama pelakor itu ikut tercatat dalam setiap bukti, agar dunia tahu siapa yang merusak rumah tangganya. Tangannya gemetar saat menulis. Namun ada kobaran api yang semakin kuat dalam dirinya. Ia tidak lagi sekadar bertahan. Ia sedang menyiapkan serangan balik. Dan kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri. Dalam pertarungan terbuka ini, ia tidak akan menjadi korban lagi. Ia akan menjadi pemenang. Pagi itu, ia duduk di kursi samping ranjang dengan bayinya di gendongan. Sinar matahari menembus jendela rumah sakit. Hangat, namun hatinya sama sekali tak merasa tenang. Ia tahu suaminya tidak akan tinggal diam. Setiap langkah yang ia ambil pasti akan dibalas. Karena itu, ia harus lebih cepat. Ia harus menjerat lelaki itu dengan bukti-bukti yang tak bisa dipatahkan. Ia menatap layar ponsel, membuka kembali galeri foto yang dikirim oleh nomor misterius beberapa hari lalu. Setiap foto memperlihatkan suaminya bersama perempuan itu. Senyum mereka, sentuhan intim, bahkan ciuman di depan pintu kamar hotel. Gambar-gambar itu membuat dadanya perih. Tetapi ia paksa matanya untuk tetap melihat. Semua ini akan menjadi senjata, bisiknya lirih. Hari itu, ibunya menemaninya. Wajah sang ibu penuh cemas melihat putrinya yang belum pulih benar sudah mulai sibuk dengan ponsel dan tumpukan kertas. Nak, kau baru saja melahirkan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Ia menghela napas panjang, menatap ibunya dengan mata sembab. Bu, aku tidak punya waktu untuk menunda. Mas Arif semakin berbahaya. Kalau aku hanya diam, bukan cuma aku yang hancur, tapi juga masa depan cucu ibu. Aku tidak mau anakku tumbuh dalam kebohongan. Sang ibu terdiam, lalu mengangguk pelan. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, ibu akan mendukung. Tapi janji, jangan biarkan dirimu jatuh sakit lagi. Malam itu, setelah bayinya tertidur, ia mulai bekerja. Ponselnya ia sambungkan dengan laptop, memindahkan semua bukti yang ada. Ia memberi nama folder-folder dengan hati-hati, menyusun sesuai kronologi. Foto pertama, suaminya check-in di hotel. Foto kedua, suaminya bergandengan tangan dengan perempuan itu di lobi. Foto ketiga, pintu kamar yang sama, nomor kamar jelas terlihat. Video pendek, tawa mereka berdua di balkon hotel. Semua ia simpan dengan rapi. Lalu ia membuka riwayat transaksi bank yang sempat ia unduh sebelum membekukan rekening. Di situ tertera jelas pembayaran hotel, restoran, tiket pesawat, bahkan pembelian perhiasan mahal. Semuanya terjadi di periode ketika ia sedang hamil tua, terbaring lemah di rumah menunggu suami pulang. Dadanya bergetar, perasaan sakit kembali menyeruak. Tetapi ia segera menghapus air mata dengan kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Ini saatnya bertindak. Keesokan harinya, Mira datang menjenguk.
membawa sekotak buah dan wajah khawatir. Namun begitu pintu tertutup, Mira menurunkan suara. Aku sudah lakukan apa yang kau minta. Aku punya salinan transaksi rekening Arif. Ini lengkap dengan tanggal dan nominalnya. Ia menerima map berwarna coklat itu dengan tangan bergetar, membukanya perlahan, lalu melihat lembar demi lembar yang penuh dengan angka. Setiap angka adalah pengkhianatan. Terima kasih, Mir. Suaranya hampir tak terdengar. Tanpamu, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mira menggenggam tangannya. Kau tidak sendiri. Aku tahu ini berat, tapi kau harus kuat. Gunakan semua ini dengan hati-hati. Kalau kau butuh pengacara, aku bisa rekomendasikan seseorang yang terpercaya. Ia mengangguk. Ya, aku memang butuh. Hari-hari selanjutnya ia habiskan untuk menghubungi pengacara diam-diam. Ia memilih waktu ketika bayinya tidur, berbicara dengan suara lirih agar tidak terdengar orang lain. Pengacara itu, seorang wanita tegas bernama Ratna, mendengarkan dengan saksama. Kalau semua bukti ini benar, maka posisi kamu sangat kuat. Kamu bisa menuntut hak asuh penuh untuk anak, sekaligus pembagian harta. Tapi ingat, prosesnya tidak akan mudah. Suamimu pasti melawan. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku sudah siap, Bu Ratna. Aku sudah tidak peduli seberapa keras dia melawan. Yang penting anakku aman. Ratna menatapnya serius dari seberang meja saat pertemuan pertama mereka di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Kalau begitu, kita mulai dari menyusun kronologi. Ingat, setiap detail penting. Kapan dia pergi? Dengan siapa? Bukti apa yang ada? Semakin jelas, semakin kuat posisi kita. Ia pun bercerita, dari awal ia mencurigai suaminya, hingga saat ia melahirkan sendirian. Tangannya berkali-kali mengepal, matanya basah, tetapi ia tidak berhenti. Semua dituangkan dalam catatan. Ratna mengangguk berkali-kali, mencatat detail penting. Sementara itu, kabar tentang rekening yang dibekukan sudah sampai ke telinganya lewat tetangga. Rupanya suaminya sudah mulai berteriak-teriak mencari uang pinjaman. Beberapa tetangga bahkan datang menanyakan langsung. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Kak, kami lihat Mas Arif marah-marah di luar. Katanya rekeningnya diblokir. Ada apa? Ya. Ia hanya tersenyum pahit. Itu urusan rumah tangga saya. Mohon jangan ikut campur. Tapi satu hal yang jelas, saya tidak akan membiarkan hak anak saya diambil. Tetangga itu terdiam, saling pandang, lalu mengangguk pelan. Meski mereka tak banyak bicara, ia bisa merasakan bisik-bisik mulai beredar. Suaminya pun semakin gila. Pesan ancaman semakin sering masuk. Kau pikir kau pintar? Kau akan hancur. Aku tidak akan tinggal diam. Tetapi ia sudah tidak takut lagi. Setiap pesan ia tangkap layar, disimpan sebagai bukti tambahan. Malam-malam panjang terasa berat, tapi juga penuh tekad. Sambil menyusui bayi mungilnya, ia menatap layar laptop, memeriksa ulang semua berkas. Di sela tangisan bayi, di sela tubuhnya yang masih lemah, ia terus bekerja. Hingga suatu malam, pesan dari nomor misterius itu kembali masuk. Kau tidak tahu siapa aku, tapi aku hanya ingin kau tahu. Aku bekerja di hotel tempat suamimu menginap. Aku tidak tahan melihat kebusukannya. Aku punya rekaman CCTV. Mau kuberikan padamu. Jantungnya berdegup kencang. CCTV? Itu bukti pamungkas. Dengan hati-hati ia membalas. Ya, tolong. Itu sangat penting bagiku. Beberapa menit kemudian, sebuah file video dikirim. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Di layar, terlihat jelas suaminya masuk ke lobi hotel, bergandengan tangan mesra dengan perempuan itu. Mereka tertawa, lalu naik lift bersama. Waktu dan tanggal di pojok layar tidak bisa dibantah. Tepat sehari sebelum ia masuk ruang bersalin, air matanya jatuh deras. Tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, air mata itu bukan lagi tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ia sudah punya kebenaran di tangannya. Ia menutup laptop, lalu menatap bayinya yang tertidur di pangkuannya.
punya semua yang kita butuhkan. Sebentar lagi, semua akan terbongkar. Dan kau akan tumbuh tanpa perlu melihat ibumu diinjak-injak. Dalam kesunyian malam itu, ia merasakan hatinya lebih ringan. Meski jalan di depan masih panjang dan berliku, ia sudah menyiapkan jaring bukti yang cukup untuk menjatuhkan suaminya. Pertarungan mereka kini bukan lagi sekadar tentang hati yang hancur. Pertarungan itu sudah berubah menjadi perang bukti, perang harga diri, dan perang masa depan. Dan ia siap memenangkannya. Namun kemenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Setelah mengantongi bukti rekaman CCTV, ia tahu langkah berikutnya adalah menghadapi perempuan yang telah merebut suaminya. Ia tidak ingin sekadar menghancurkan Arif, tetapi juga menyingkirkan perempuan itu dari hidupnya selamanya. Pagi itu, sambil menggendong bayinya yang masih mungil, ia menatap wajahnya di cermin. Wajahnya memang tampak lelah, lingkaran hitam menghiasi bawah mata. Tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Tetapi di balik semua itu, matanya menyala penuh tekad. Aku akan buat kau menyesal pernah masuk dalam rumah tanggaku, gumamnya lirih, seolah berbicara langsung pada perempuan itu. Ia tahu nama perempuan itu, Nadia, sebuah nama yang beberapa kali muncul dalam transaksi rekening Arif, pembelian tiket, reservasi restoran, hingga transfer uang tunai. Dari sana, ia mulai menelusuri. Dengan bantuan Mira, ia mendapatkan alamat kos Nadia. Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota, jauh dari kesan mewah. Cukup ironis, mengingat banyak barang yang diberikan Arif padanya bernilai mahal. Rupanya, perempuan itu hidup dengan dua wajah, sederhana di luar, glamor di belakang. Mira, yang memang lebih berani, menawarkan diri untuk ikut memata-matai. Kalau kau yang datang langsung, bisa ketahuan. Biar aku yang cari tahu. Aku pura-pura jadi kurir atau sales, lalu lihat-lihat keadaan di sana. Mereka pun menjalankan rencana itu. Dari laporan Mira, rumah kos itu sering didatangi Arif malam-malam. Bahkan beberapa tetangga sempat bergosip, pria itu sering kesini, mobilnya bagus, tapi wajahnya jarang terlihat jelas karena pakai masker. Semakin kuatlah keyakinannya, Nadia memang sumber semua ini. Tak lama kemudian, kesempatan emas datang. Saat ia sedang di rumah sakit, seorang suster yang juga tetangganya datang menghampiri. "Kak, maaf kalau saya lancang, tapi tadi pagi saya lihat seorang perempuan masuk ke parkiran rumah sakit. Dia duduk di mobil Mas Arif. Wajahnya cantik, muda, sepertinya bukan keluarga. Jangan-jangan itu." Jantungnya berdegup kencang. "Dia datang ke sini?" "Ya, tapi saya tidak berani mendekat." Saat itulah ia tahu, Nadia sudah mulai nekat. Dengan tubuh masih lemah, ia menunggu. Benar saja, sore harinya, ketika ia sedang berjalan perlahan di lorong bersama ibunya, ia melihat sosok itu. Nadia, mengenakan dress merah menyala, rambut terurai, wajah penuh make up. Ia berdiri di dekat pintu masuk, sibuk memainkan ponsel, seolah menunggu seseorang. Darahnya mendidih. Ibunya menahan lengannya. "Jangan gegabah, kau baru saja melahirkan." Tetapi ia tidak bisa menahan diri. Dengan langkah perlahan namun penuh wibawa, ia mendekati perempuan itu. "Nadia?" Suaranya dingin. Perempuan itu menoleh. Kaget, mata mereka bertemu. Sesaat, Nadia terlihat gugup, tetapi cepat-cepat tersenyum sinis. "Oh, jadi ini istri sahnya, ya?" Ia mengepalkan tangan. "Kau berani datang ke sini? Ke rumah sakit tempat aku dan bayiku dirawat." Nadia melipat tangan di dada, menyeringai. "Kenapa tidak? Lagi pula, Arif sudah bosan denganmu. Kau hanya beban. Lihat dirimu, lusuh, lemah, menyedihkan. Arif pantas mendapatkan yang lebih baik." Tamparan keras mendarat di pipi Nadia sebelum ia sempat menyadari. Suara itu menggema di lorong rumah sakit. Beberapa orang menoleh. Nadia terkejut. Matanya membelalak. "Jangan pernah kau hina aku di depan anakku lagi," katanya bergetar, tapi penuh ketegasan. Nadia menahan pipinya yang memerah.
Kau pikir kau siapa berani menyentuhku? Kau hanya istri sah di atas kertas. Hatinya sudah jadi milikku. Ia mendekat, menatap tajam ke arah mata Nadia. Hatinya boleh kau curi, tapi hukum tidak akan pernah memihakmu. Kau hanya perusak rumah tangga, dan aku punya semua bukti. Kau akan hancur. Nadia, ingat itu. Pertemuan itu membuat api permusuhan semakin membara. Nadia merasa terpojok. Arif pun semakin kalap. Malam itu, pesan-pesan dari Arif masuk bertubi-tubi. Kau berani menyentuh Nadia? Kau akan menyesal seumur hidup. Kau pikir dengan membekukan rekeningku kau bisa menang? Aku punya cara lain. Ia tidak membalas satupun. Sebaliknya, ia hanya mengirim semua pesan itu ke folder bukti. Setiap ancaman adalah peluru yang ia simpan rapat-rapat. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari pengacara Ratna. Bu, Nadia ternyata punya catatan utang di beberapa tempat. Ia sering meminjam uang menggunakan nama Arif. Bahkan ada yang pakai tanda tangan palsu. Kalau ini benar, kasus bisa semakin berat. Ia tersenyum getir. Bagus, itu berarti mereka tidak hanya menghancurkan hatiku, tapi juga menjerumuskan diri mereka sendiri. Ratna menambahkan, kalau bisa, kita harus dapat saksi yang pernah melihat mereka bersama secara langsung. Itu akan memperkuat kasus perselingkuhan. Dan doa itu seolah terjawab. Suster yang pernah melihat Nadia di parkiran rumah sakit bersedia bersaksi. Bahkan, ada resepsionis hotel tempat mereka menginap yang juga siap bicara. Karena sudah muak melihat pasangan haram itu berulang kali check-in. Langkah demi langkah, jaring semakin rapat. Sementara bukti hukum semakin terkumpul. Hatinya pun mulai menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi hanya korban, tetapi seorang ibu yang berjuang untuk masa depan anaknya. Suatu malam, ia menatap bayinya yang tidur tenang. Ia membelai pipi mungil itu, lalu berbisik, "Nak, ibu akan pastikan kau tidak tumbuh dalam kebohongan. Kau akan tahu bahwa ibumu berjuang mati-matian melawan kejahatan. Kau akan bangga suatu hari nanti." Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu rumah sakit membuatnya terlonjak. Ia menoleh. Ibunya pun ikut panik. Ketika pintu dibuka, berdirilah Arif dengan wajah merah padam. Nadia ada di belakangnya, dengan pipi masih sedikit membengkak bekas tamparan tempo hari. "Keluar kau!" teriak Arif. "Kau pikir bisa mempermalukan aku? Semua orang sudah tahu gosip murahan yang kau sebar. Kau tidak akan pernah menang." Ia berdiri, tubuh masih lemah, tapi matanya menatap tajam. "Aku tidak perlu menyebar gosip. Bukti sudah cukup, dan semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya." Nadia maju selangkah, menunjuk wajahnya. "Dasar perempuan lemah. Kau hanya menang karena simpati orang. Tanpa belas kasihan, kau tidak ada apa-apanya." Ibunya langsung berdiri di depan, melindungi putrinya. "Cukup. Kalian berdua sudah keterlaluan. Pergi dari sini sebelum kami panggil keamanan." Beberapa perawat datang, menghalau mereka keluar. Arif berteriak-teriak, Nadia menangis pura-pura. Tetapi akhirnya keduanya dipaksa meninggalkan ruangan. Saat pintu kembali tertutup, ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Namun dalam gemetar itu, ada satu hal yang jelas. Mereka sudah kehilangan kendali. Mereka terpojok. Keesokan harinya, Ratna kembali datang. Semakin mereka nekat, semakin mudah menjatuhkan mereka. Tapi kau harus siap menghadapi persidangan. Kau akan berhadapan langsung dengan keduanya. Ia mengangguk mantap. "Aku siap. Aku ingin dunia tahu siapa mereka sebenarnya." Ratna tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita siapkan langkah pamungkas. Kita akan gunakan rekaman CCTV, saksi hotel, transaksi bank, dan pesan ancaman. Semua akan ditumpuk jadi satu. Percayalah, mereka tidak akan bisa lolos." Dan malam itu, ia kembali menatap bayinya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Pertempuran ini masih panjang, tetapi satu hal pasti, Nadia sudah terpojok.
Dan sebentar lagi, giliran mereka yang akan merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Pagi itu, mentari yang biasanya memberi semangat terasa begitu tajam menusuk mata. Udara di luar gedung pengadilan penuh dengan bisik-bisik orang yang tak sabar melihat persidangan antara seorang istri yang baru melahirkan dengan suami yang tega berselingkuh. Media lokal sudah berkumpul. Kamera-kamera siap mengabadikan momen. Ia datang dengan langkah pelan tapi mantap, menggandeng bayinya yang masih dalam gendongan ibunya. Gaun sederhana warna pastel yang ia kenakan memancarkan ketegaran, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Semua mata tertuju padanya. Ada simpati, ada decak kagum, ada pula rasa ingin tahu yang mendalam. Di sisi lain, Arif muncul dengan jas mahalnya. Wajahnya disembunyikan di balik kacamata hitam, seolah ingin menutupi kegugupannya. Nadia mengekor di belakangnya, mengenakan blazer hitam ketat, mencoba terlihat anggun namun tatapannya gelisah. Pertemuan pertama mereka di pengadilan itu menjadi medan perang psikologis. Ia menegakkan kepala, menatap lurus tanpa gentar. Dalam hati ia berkata, hari ini, semua topeng kalian akan mulai runtuh. Ruang sidang penuh sesak. Keluarga besar masing-masing pihak duduk di kursi penonton. Ibunya ada di barisan depan, menggenggam erat tangan sang cucu. Beberapa kerabat lain hadir untuk memberikan dukungan. Sementara itu, Arif duduk dengan wajah kaku. Di sampingnya, Nadia terus berbisik, mencoba menenangkan atau mungkin memprovokasi. Sesekali, ia melirik tajam ke arah istri sah yang kini duduk di sisi penggugat bersama pengacara Ratna. Ketukan palu hakim membuka persidangan. Sidang perkara gugatan cerai dengan nomor sekian, atas nama penggugat dan tergugat, resmi dibuka. Suara hakim terdengar lantang, menembus keheningan yang mencekam. Ratna berdiri, menyampaikan pembukaan dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Yang mulia, hari ini kami menghadirkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Klien kami tidak hanya dikhianati secara moral, tetapi juga secara finansial. Semua akan kami buktikan di persidangan ini. Arif mencoba menyeringai. Bukti? Semua hanya fitnah. Namun hakim menatapnya tajam. Anda akan mendapat giliran bicara, Tuan Arif. Untuk saat ini, dengarkan dahulu. Satu persatu bukti dipresentasikan. Pertama, catatan transaksi bank. Proyektor menampilkan transfer yang dilakukan Arif ke rekening atas nama Nadia. Jumlahnya tidak sedikit, puluhan juta rupiah setiap bulan. Beberapa di antaranya tercatat saat ia sedang hamil besar, bahkan saat ia di rumah sakit. Ruangan riuh, bisik-bisik terdengar semakin jelas. Nadia terlihat panik, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya. Ratna melanjutkan, tidak hanya itu, Yang Mulia. Kami juga menghadirkan rekaman CCTV yang menunjukkan tergugat memasuki hotel bersama perempuan bernama Nadia pada malam yang sama dengan tanggal transfer tersebut. Video diputar. Arif terlihat jelas bergandengan tangan dengan Nadia. Wajah mereka tersenyum, seolah tidak peduli dunia. Ibunya menutup mulut menahan tangis. Ia sendiri menatap layar tanpa berkedip, perih sekaligus lega, karena kebenaran kini terbuka. Arif memukul meja. Itu fitnah. Itu hanya rekan bisnis. Hakim mengerutkan kening. Rekan bisnis masuk hotel bersama di malam hari? Itu alasan yang sangat lemah. Ratna kemudian memanggil saksi pertama, suster rumah sakit yang pernah melihat Nadia di parkiran. Dengan suara bergetar, suster itu berkata, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Nadia masuk ke mobil Pak Arif di parkiran rumah sakit. Saat itu, Bu, penggugat sedang berjuang melahirkan. Seisi ruangan terdiam. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati semua yang mendengar. Saksi berikutnya, resepsionis hotel. Ya, benar, pasangan ini sering datang. Mereka bahkan memesan kamar yang sama berulang kali. Kami tidak ingin ikut campur, tapi saya tahu itu bukan urusan bisnis. Wajah Arif memerah. Nadia menunduk, tangan gemetar. Ketika diberi kesempatan bicara, Arif berdiri dengan penuh emosi. Semua ini rekayasa. Istri saya ingin menjatuhkan saya karena cemburu buta.
saya sebagai istri. Ruangan riuh. Beberapa orang mencemooh. Sebagian lagi terkejut mendengar kata-kata kejam itu. Ibunya langsung berdiri, berteriak, "Arif, kau tidak punya hati. Anakku melahirkan anakmu sendirian. Dan kau tega berkata begitu." Hakim mengetukkan palu berkali-kali. "Tenang, kalau tidak, saya keluarkan Anda dari ruang sidang." Ia, dengan suara bergetar menahan marah, berdiri. "Yang mulia, izinkan saya menjawab." Hakim mengangguk. Ia menatap lurus ke arah Arif. "Kau bilang aku tidak memuaskan? Saat aku bertaruh nyawa melahirkan anakmu? Saat aku berdarah-darah demi keturunanmu? Kau ada di mana? Kau ada di pelukan perempuan lain. Dan hari ini, semua orang melihat siapa sebenarnya yang tidak punya hati." Air matanya jatuh, tapi suaranya tetap kuat. Ruangan mendadak hening. Hakim lalu memanggil Nadia untuk bersaksi. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berkata dengan suara kecil, Saya hanya korban. Arif yang mendekati saya. Saya tidak tahu kalau dia sudah beristri." Namun Ratna dengan cepat memotong. "Anda tidak tahu? Lalu mengapa ada transfer ke rekening Anda dengan catatan, 'Untuk Nadia sayang'? Dan mengapa Anda muncul di rumah sakit tempat istri sahnya melahirkan? Itu bukti Anda tahu dan tetap memilih menjadi pelakor." Nadia membeku. Ia tidak bisa menjawab. Semua mata menatapnya dengan tatapan jijik. Hakim mencatat sesuatu di berkas. "Keterangan Anda lemah dan tidak konsisten." Saat persidangan hampir selesai, Ratna mengajukan satu bukti pamungkas. Pesan ancaman dari Arif yang dikirim melalui ponsel. "Kalau kau berani menyentuh Nadia, kau akan menyesal seumur hidup." Pesan itu terpampang jelas di layar. Hakim menatap tajam ke arah Arif. "Tuan Arif, bukannya menyesali kesalahan. Anda justru mengancam istri Anda yang sah." Arif terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Hakim kemudian mengumumkan, sidang akan dilanjutkan minggu depan untuk putusan akhir. Namun, berdasarkan bukti dan saksi yang ada, pengadilan memutuskan untuk sementara waktu membekukan semua akses finansial tergugat. Aset akan ditahan hingga ada keputusan final. Arif terhenyak. Nadia menangis histeris. Sementara itu, ia menghela napas panjang, seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Begitu keluar dari ruang sidang, wartawan langsung mengerubungi. Mikrofon diarahkan ke wajahnya. Kamera menyorot tajam. "Ibu, bagaimana perasaan Anda setelah sidang hari ini?" Ia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Saya hanya ingin kebenaran. Saya hanya ingin anak saya tumbuh dengan mengetahui bahwa ibunya tidak tinggal diam menghadapi pengkhianatan. Itu saja." Kata-katanya menggema, menjadi headline berita sore itu. Sementara Arif berlari meninggalkan wartawan, Nadia terjatuh di tangga, menangis terseduh. Dunia mereka yang